Rodat al-Lughawiyah, kosakata. Inna alaina lal huda. Sesungguhnya petunjuk itu kewajiban kami, gitu. Inna ya khobarnya alaina. Innal huda gitu. Alaina. Tambahin la lagi. Taukidnya 2. Ini memberikan informasi Nabi nggak bisa memberi petunjuk. Buktinya banyak orang di sekitarnya yang nggak menerima. Padahal didakwah. Itu baru dijelaskan. Alaina al-irsyad ilal haq. Al-huda sama dengan al-irsyad. Hadani arsadani. Ya. Alaina yakni Allah. Saat dia menyebut dirinya kami dalam konteks petunjuk, dia nyebut dirinya kami. Nah, Allah memberi petunjuk karena ada keterlibatan pihak lain. Dalam hal ini Nabi. Dalam hal berikutnya bisa jadi kita-kita ini. Banyak orang masuk Islam itu petunjuk, ada keterlibatan pihak lain. Ya, dia dengar ceramah umpamanya. Alainal irsyadu. Irsyadu jadi mubtada. Khobarnya alaina. Idiomnya ilah. Arsada ilah. Ya, arsada ilal haq. Hak maksudnya ya Islam, iman. Bimujibi qada'ina. Petunjuk itu diberikan oleh Allah, berarti didapat oleh orang yang bersangkutan. Bimujibi, mujib pada mulanya kewajiban. Kewajiban apa? Qada'ina, ketetapan. Jadi iman Islam itu adalah qada'. Qada'. Nah, qada' beda dengan qadar. Qada' itu mutlak ketetapan Allah. Tetapi dalam Al-Quran, qada' kadang dipakai makna qada', kadang juga maknanya qadar. Qadar itu ada keterlibatan pihak lain, keterlibatan manusia. Kalau qada' itu tidak ada. Qadar secara harfiah artinya mengukur, diukur. Apanya diukur? Kemampuan. Saya bisa mengukur kemampuan saya naik anak tangga sampai yang ke 100. Udah saya naik sampai ke 100. Itu namanya takdir, karena saya sudah mengukur tenaga kekuatan saya sesuai dengan kemampuan, yaitu naik anak tangga sampai ke 100. Sampai, itu namanya takdir. Tapi kemudian pada anak tangga ke 90 terpleset. Terpleset bukan kemauan saya, bukan ikhtiar saya, tapi Allah tetapkan. Dan saya nggak bisa menghindar. Jatuh. Itu dia. Namanya qada'. Nggak ada keterlibatan kita, bukan kemauan kita. Kita nggak bisa menghindar.
qada. Ya, itulah yang disebut dalam rukun iman yang keenam, qada dan qadar. Harus kita percaya. Jangankan qada, qadar saja kita tahu. Kita tak tahu. Baru dapat diketahui setelah selesai proses. Kayak naik anak tangga. Setelah sampai 100 baru tahu. Oh iya, Allah takdirkan saya sampai ke anak tangga 100 gitu. Terus hubungannya umur. Tuh, kita nggak tahu Allah kasih umur berapa, nanti udah sampai baru tahu. Au bimuqtada hikmatina. Atau hidayah itu karena tuntutan hikmah kami, yaitu Allah. Paham maksud saya? Pokoknya mati. Si A jahat hidupnya. Dipanjangin umurnya. Itu ada hikmahnya buat dia. Bagi Allah itu hikmah. Agar satu saat dia bisa sadar. Si B baik sekali. Pendek umurnya. Iya. Bagian dari qada Allah bahwa kalau dipanjangin, nah khawatir nanti dia malah tidak baik. Itu kurang lebih maksudnya bimuqtada hikmatin. Hikmah itu juga nggak ada yang diketahui oleh manusia. Baru sebagai orang beriman tidak ada pilihan lain kecuali semua peristiwa kejadian atas takdir Allah, ketetapan Allah, dan semuanya punya hikmah. Karena punya hikmah, semuanya punya hikmah, karena semuanya dari Allah, maka Allah menyebut dirinya Hakim. Terus dipahami oleh kita sederhana, bijak. Kurang begitu bijak. Kebijakan Allah itu penuh hikmah, maka dia disebut Hakim. Beda dengan kebijakan manusia. Ya kan? Itu seenak birahinya saja. Ya, kebijakan ini naik. Yang naik, semuanya naik. Oh, semua. Kan luar biasa. Itu namanya mereka menyebutnya kebijakan. Di mana bijaknya? Gitu. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Kalau tadi huda pakai alaina. Yang ini pakai lana. Kepunyaan. Sesungguhnya akhirat ula dunia adalah punya kami. Ai lillahil akhiratu wad dunya. Akhirat dan dunia milik dia. Ya. Disebut dunia semua yang ada, bukan cuma material, tetapi peristiwa. Itu milik Allah. Oleh karena itu, tidak mungkin itu miliknya dia nggak tahu. Ada mahasiswa yang dikepukin dia tahu. Walaupun ada yang pura-pura tidak tahu. Dan gebukin itu perbuatan. Pada tempatnya apa bukan, diukur oleh Allah sesuai dengan syariatnya. Akhirnya ujungnya termasuk kebaikan apa keburukan. Bermuara kepada kebaikan dan keburukan, memberikan konsekuensi balasan nanti, sekecil apapun. Bukan cuma pelaku, tapi semua yang terlibat.
Itu dia yang dikandung diantaranya inna lana lal akhirat wal ula. Ai lillahil akhirah wad dunya. Nu'ti manasya liman nasya. Kami memberi apa? Apa saja yang kami kehendaki. Kepada siapa? Kepada orang yang kami kehendaki. Tuh. Baru secara teologis dibahas rinci, jangan sampai salah paham. Oh, kalau begitu seenaknya Allah dong. Ya, apa tema besarnya ketika dibahas secara teologis? Yaitu keinginan. Ada namanya masyiah dari sya'ah. Ada namanya irodah dari arodah. Ada namanya fi'il, itu perbuatan. Melahirkan aliran teologi. Ada yang sifatnya rasional, teologi Mu'tazilah. Pokoknya serba manusia. Kalau manusia pengen ya dia dapat. Ada lagi lawannya, yaitu fatalisme. Bahasa Arabnya jabriyah. Beredar dalam lidah kita jabariyah. Fatalisme. Semuanya serba Allah. Dalilnya wa ma romaita iz romaita walakin Allah roma. Perang Badar menang, padahal cuma sepertiga dari jumlah musuh. Allah cerita, bukan engkau yang melempar panah tombak saat engkau melempar, tapi Allah yang melempar. Fatalisme. Akhirnya aliran itu dalam kehidupan modern sekarang hampir tidak ada. Walaupun ada sebagian kecil. Kemudian yang ketiga, garis tengah. Keluar dari Mu'tazilah, rasional. Keluar dari Jabriyah, fatalisme. Dibangun oleh seorang tokoh bernama Abu Hasan al-Asy'ari. Itu yang kemudian disebut Asy'ariyah. Ya, betul. Keinginan itu dari Allah. Maka diberikan kepada manusia menjadi sifat manusia punya keinginan. Oke, gitu. Maka pada tingkat perbuatan itu murni manusia. Karena murni manusia, kalau baik dibalas baik. Kalau buruk dibalas buruk. Pulang dari LBIQ di Tenabang udah niat itu keinginan. Ntar kalau ada orang minta-minta, saya akan kasih. Itu keinginan. Udah belajar, selesai belajar pulang. Ya, pulang. Tadi keinginan itu disebut masyiah. Benar. Di dekat rel kereta ada orang minta-minta. Muncul lagi keinginan itu sesuai dengan yang pertama. Itu namanya masyiah. Jadi tadi irodah, terus masyiah. Dilakukan. Nah itu murni manusia. Kalau baik, dia mendapat pahala. Kalau buruk, dia mendapat dosa. Jadi demikian memaknai nu'ti manasya liman nasya. Kami memberikan apa saja kepada siapa saja. Faman tolabahuma min ghairina faqad akhto'a. Ini tekanan ekstrimnya. Maka barang siapa tolaba mencari huma dunia dan akhirat. Min ghairina dari selain kami faqad akhto'a. Sungguh dia salah. Ya, berikutnya Pak. Wala yadurruna tarkul ihtidak. Dan tidak akan memadorotkan kami, kata Allah,
dengan meninggalkan petunjuk. Enggak, saya enggak mau ikutin ajaran Allah. Itu seperti mayoritas bangsa termasuk Indonesia enggak mau tuh. Emang menjadi apa namanya celaka Allah, enggak ada. Tuh. Wala yadurruna tarkul ihtidak. Tarku jadi fa'il dari yadur. Nanya Allah. Fa'anzartukum artinya khawwaftukum. Maka aku ingatkan. Tahu itu? Ingatkan. Anak kita main di pinggir kali itu. Diingatkan. Jangan situ ntar ada ular. Itu kan ditakut-takutin. Takut-takut yang fungsinya mengingatkan. Ya. Ingatkan. Talazzo asalnya tatalazzo. Nih keunikan Al-Quran. Yang kadang seolah tidak tunduk kepada ilmu sorof utamanya. Umpamanya dalam surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalu. Tuh. Asalnya tatanazzalu. Ini talazzo. Asalnya tatalazzo. Apa kata ulama bahasa sorof? Itu namanya takhfif. Takhfif untuk meringankan. Ay tatawaqqan wa tatalahab. Ayatnya naron talazzo. Naron api neraka. Talazzo tatawaqqan. Tatawaqqan artinya menyala-nyala. Tatalahab meluap-luap. Ya, meluap-luap kayak perasaan hati Abu Lahab kepada Nabi itu meluap-meluap marahnya, maka disebut Abu Lahab. Kalau ada kebakaran, itu lahab ujung api yang menjilat-jilat. Ya, itu api neraka digambarkan begitu. Insya Allah terbayang. La yaslaha ay la yadkhuluha. Fi'il madinya sholah. Terus mudhoreknya yasla. Saya selanaran hamiyah. Akan masuk ke dalam api yang panas. Ya. Ini la yaslaha. Tidak akan masuk ke dalamnya illal ashqa. Kecuali orang yang memang duka, sengsara, yaitu kafir. La yadkhuluha wa la yahtariqu biha ilal abad. La yaslaha bukan cuma tidak masuk, tetapi tidak terbakar. Ilal abad selamanya. Baru diterusin illal ashqa, kecuali orang-orang yang durhaka. Asyaki al-kafir. Ka'abi Jahal wa Umayyah bin Khalaf. Amal fasik fa inda khalaha fala yalzamuha. Adapun orang fasik, dia masuk ke neraka tapi la yalzamuha, tidak selamanya. Ya, kita juga sering uraian oleh para asatidz, para ulama. Ada yang masuk neraka dulu, tapi nggak selamanya, nanti diangkat. Ya, mukmin sih mukmin, emas, tapi nggak murni, kotor. Sementara yang masuk surga mesti emas murni. Ya udah, digosok dulu di neraka. Udah bersih, baru di apa namanya?
masukin ke surga. Di sini disebut orang-orang fasik. Orang fasik itu kelompok orang beriman. Fasik itu secara harfiah berpisah. Seperti berpisahnya kulit sama kacang. Pisang sama kulitnya. Dalam konteks iman, iman berpisah sama amal. Iman sama amal dua sisi mata uang. Kulit sama isi. Harus menyatu. Bisa. Fasik istilah teologisnya. Wa indakhalaha fala yalzamuha. Kazzaba. Di ayatnya kazzaba. Apa maksudnya kazzaban nabi? Mendustakan nabi. Fima ja'abihi. Terkait yang dibawa. Dibawa itu la ilaha illallah. Yang dibawa nabi kebenaran. Dia dustakan. Dusta. Apa diantaranya yang dibawa oleh nabi? Ayatul munafiki salah satu. Iza hadasa kazaba. Munafik cirinya 3. Ini diantaranya saja hadis. Semua hadis Nabi adalah ajaran yang dibawa. Tanda munafik 3. Apabila bicara bohong. Itu munafik. Bohongnya dalam hal ini yang kemudian nanti masuk neraka. Kazzaba. Kazzaba pola fa'ala mengandung arti banyak. Bohong mulu. Bohong dahsyat. Dahsyat yang standar di mulut. Sekali. Lah di perbuatan. Perbuatan dari A sampai Z. Itu semuanya melompong isinya. Sudah, nanti masuk kategori yang masuk. Jadi sebabnya masuk ke neraka dan selamanya kazaban nabi fi maja'abihi. Yang dibawa nabi diformulasikan dalam bentuk petunjuk yaitu Al-Quran. Al-Quran mau direvisi, kan luar biasa itu. Ya, kata kafir itu udah nggak cocok buat negara modern zaman sekarang gitu. Ya, karena itu surat Al-Kafirun itu mau direvisi. Tuh kan membohong. Watawalla. Tawalla artinya a'radu anil iman, berpaling. Berpaling secara harfiah standar sederhana itu nengok. Lagi diajak ngomong begini, melengos. Kalau melengos cuma dalam artian harfiah saja, itu udah nggak bagus. Ini anil iman, berpaling dari iman. Wata'ah, dari taat kepada Tuhannya. Wasayujan nabuha, artinya yub'adu, dijauhin. Anha, dari surga. Bukan anha ke neraka ini. Al-atqa, orang yang bertakwa. Jadi kalau orang yang tak bertakwa, kafir, katakan yaslaha. Kalau orang bertakwa, ya yujannabuha, dijauhin. Baru dijelaskan. Al-atqa at-taqi. Terasa bedanya. Taqi orang bertakwa, atqa paling. Kasir, aksar. Kasir banyak, aksar lebih banyak. Paling banyak. Alladzi ittaqal kufra wal ma'asi. At-taqi yaitu adalah orang yang menjaga diri, ittaqa. Dari apa? Dari kufur.
dan maksiat. Artinya tidak kafir, tidak maksiat. Maka dia tergolong takwa. Sering kita dengar definisinya imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Tuh. Kalau dengar Pak Jamal lagi khutbah, nah itu selalu ya kita dengar melakukan yang diperintah, menjauhi yang dilarang. Yatazakka yatatohhar, mensucikan diri. Bi ayyukhrijahu lillahi ta'ala, yaitu dia mengeluarkan hartanya lillah, karena Allah. Karena Allah, karena perintah Allah. Karena Allah, karena mencari keridhaan Allah. La riya wala sum'ah, tidak pengen dilihat orang dan tidak pengen didengar. Ini susah sekali. Dalam konteks terawih, pengen imam yang bagus. Ketemu si A. Maka hampir diduga barangkali ya, si A suaranya bagus, dia jadi imam. Tuh, ngeri. Ngeri apa? Kok pengen didengar suaranya bagus, terus dipuja. Pengen dilihat bagus. Tuh, jangan kira takwa itu gampang. Terus, fayakunu zakiyan indallah. Maka kalau dia membersihkan diri, membersihkan harta dengan berzakat, maka dia menjadi orang yang bersih. Menurut siapa? Indallah. Menurut Allah. Ada ayat lain yang sudah kita lewati. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan dirinya, yaitu dengan bertakwa dan taat. Jadi makna substantif dari zakat bersih. Kalau sasaran tembak yang dibersihkan adalah harta, maka namanya zakat mal. Hartanya jadi bersih. Pada saat yang sama, sifat yang berzakat juga jadi bersih dari kepelitan. Kalau sasaran tembaknya membersihkan diri, disebut zakat fitrah. Zakat fitrah murah sekali, ya, 3 kilogram atau 3,5 liter. 1 tahun sekali lagi. Oke, kita teruskan. Tujza artinya tukafa. Kita kan udah paham, tujza dibalas. Ini ditambahin tukafa, dipenuhi. Watujaza, dibalas. Ya. Illa di sini bermakna lakin. Illa lakin. Fa'ala zalika. Ayatnya gimana tuh? Al-Lail ini ya. Kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuhal atqal ladzi yu'ti malahu yatazakka. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa btigha'a wajhi rabbihil a'la. Nah, illa yang itu. Lakin fa'ala dzalika illa btigha'a wajhi rabbika. Nah, jangan diartikan kecuali, tetapi diartikan tetapi. Dia melakukan hal itu semata-mata mengharap ridho Allah. Itu ilah.
Ini dia ibtigha wajhi rabbihil a'la ay talaba sawabillah. Mengharap pahala Allah. Standar kita melakukan kebaikan, baik harta atau yang lainnya, puasa, mengharap pahala. Sholat jamaah per 27. Tapi pada tingkat tertentu, orang yang udah nggak mengharapkan pahala. Karena mengharapkan pahala masih berbau-bau syirik. Belum murni. Jadi sholatnya karena pahala. Bukan karena Allah. Itu kurang. Ada strata yang berbeda-beda dalam konteks ibadah. Sekaligus dalam konteks iman. Ibadah kan amal. Ya, tidak apa-apa. Mengharap pahala juga. Apa-apa. Saya ada di barisan depan. Terus datangnya lebih awal lah. Karena mengharap pahala tidak apa-apa. Tapi ada orang-orang tertentu udah nggak butuh pahala seolah-olah. Butuhnya Allah. Terserah nanti. Mau dikasih pahala kek, enggak kek. Kan logik juga. Iya. Wala saufa yarda bima yu'tahu minas sawab. Orang-orang yang seperti itu nih disambung lagi. Dia pasti akan ridho terhadap apa yang diberikan kepadanya terkait pahala. Di mana? Fil jannah. Kalau ngejar pahala, khawatir antara catatan ingatan dia dengan catatan Allah beda lalu kecewa. Tapi kalau bukan karena pahala, wala saufa yardo. Dia akan ridho karena catatan Allah lebih benar. Paham maksudnya? Berangkat pulang kampung, udah baca doa umpamanya. Berharap kepada perlindungan Allah karena udah tawakal. Berharap kepada perlindungan Allah sesuai makna yang dipaham dalam Bismillahi tawakkaltu, udah aman. Tapi tanpa memperhatikan syariat. Kendaraan tak diperiksa secara baik. Ada ban kurang angin. Tuh Allah catatannya udah lebih tepat. Akhirnya di jalan umpamanya terjadi apa yang terjadi. Dikhawatirkan. Ya kan tadi saya udah tawakal. Udah baca doa. Kok apa jadi begini? Kecewa apa enggak itu? Kecewa. Oleh karena itu, tuh. Jangan lagi-lagi ngarep pahala kurang lebih. Bukan nggak boleh, boleh. Tapi disesuaikan dengan amal. Iya. Itulah antara usaha kita dan ridho Allah. Usaha kita dan perlindungan Allah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Engkau segalanya. Bisa berbuat apa saja. Aku harap aku nggak kehujanan. Nggak bawa payung. Nyalain Allah. Jadi kalau minta jalan di hujan nggak kebasahan, ya pakai jas hujan dong. Tuh, antara usaha dan harapan harus sesuai. Wal ayah tasmalu kulla man fa'ala misla haza. Ayat ini itu maknanya mencakup siapa saja. Siapa saja. Ya, yang mendustakan Nabi, siapa saja. Orang beriman atau tak beriman. Maka akan berakibat sama di akhirat kelak. Orang yang menerima ajaran Nabi, ya pasti nggak ada orang kafir. Orang beriman semua. Maka dia akan memperoleh balasan yang sesuai. Fayub'adu.
maka dia akan dijauhi aninar dari neraka, wa yusabu, maka diberi pahala. Siapa saja maksudnya orang beriman ya. Selesai. Sekarang sababun nuzul, sebab-sebab turun. Gampangnya latar belakang. Turun. Turun apa? Turun ayat. Kalau nanti 17 Ramadan rame turun Al-Quran. Jangan dibayangkan turunnya kayak orang panjat pinang terus turun. Kayak kita turun dari tangga. Kali itu arti turun hakiki secara fisikal. Sementara Al-Quran kan bukan benda. Maka turunnya majazi. Apa substansinya? Sama-sama dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Allah lebih tinggi, sementara manusia lebih rendah. Allah khalik, manusia makhluk. Jaraknya bukan antara langit dan bumi, antara langit dan sumur. Jauh sekali. Maka muncul kata turun gitu. Kayak kita, gimana? THR udah turun apa belum? Nah, dari turun dalam artian majazi. Gimana SK? Udah turun belum? Gitu. Begitu memahami nuzul dalam konteks Al-Quran. Dimaksud sebab turun ayat 17. Ini bunyinya wasayujan nabuhal atqa. Akhraja Ibnu Abi Hatim an Urwah anna Abu Bakr Siddiq a'taqa sab'ah. Dari seseorang bernama Abu Hatim, Ibnu Abi Hatim. Dia dari seseorang bernama Urwah. Apa kata si Urwah? Bahwa Abu Bakr Siddiq memerdekakan 7 orang budak. Kulluhum yu'azzab fillah. Mereka diazab karena beragama agama Allah. Itu masuk ikut Islam budak. Mufihi nazalat. Maka dalam konteks itu turun ayat wasayujannabuhal atqa sampai akhirnya. Ya. Siksa. Fillah maknanya banyak. Dalam hal itu mempertahankan iman. Ya, itu fillah. Bukan cuma sekedar ayat ini berlaku bagi kasus yang menjadi latar belakang. Ada budak disiksa karena nggak mau menukar imannya. Dimerdekakan oleh siapa? Abu Bakar. Tetapi di samping iman isinya identik dengan kebenaran. Adik-adik mahasiswa itu digebukin itu karena ingin menunjukkan, mempertahankan, menegur fi al-haq. Al-haq itu punya Allah. Jadi fillah. Fillah juga. Tinggal dalam konteks kebangsaan ini mencari tokoh setingkat Abu Bakr Siddiq yang disesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Ya tidak. Cari, bangsa ini lagi mencari mana Abu Bakar Siddiq yang bisa membebaskan mereka itu. Gitu kurang lebih. Maka kalau sudah masuk kategori atqa,
Kalau dia atqa, masuk ayatnya sayujannabuhal atqa. Tuh. Nuzul ayat 19. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. Rawa Atha an Ibnu Abbas. Imam Atha meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Qala Ibnu Abbas berkata, Inna Bilalan lamma aslama, Bilal ketika masuk Islam, zahaba ilal asnam, dia pergi menemui berhala. Fasalaha alaiha, lalu salaha ya, dari kata silah, memberikan senjatanya kepada si berhala asnam. Wa kana abdan li Abdillah ibni Jad'an, dan dia waktu itu si Bilal adalah budak. Budak siapa? Si Abdullah bin atau putra Jad'an. Sebentar ini. Makasih Pak Jamal. Tadi mental yang pakai HP. Ya. Dulu dia adalah budak. Budak siapa? Abdullah putra Jad'an. Fasyaka ilaihil musyrikun mafa'al. Orang musyrik mengadukan hal itu kepada Abdullah bin Jad'an. Apa yang dilakukan oleh si Bilal? Fawahabahu lahum. Maka kemudian si tuan menyerahkan si Bilal kepada mereka musyrikin. Wa mi'ah minal ibil, bukan ini udah Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar menyerahkan kepada mereka musyrikin wa mi'ah minal ibil, 100 onta yang harunaha li alihatihim. Mereka sembelih 100 itu buat Tuhan mereka. Tebusannya 100 onta. Onta waktu itu ya mercy lah. 100 mercy. Pak Jamal baru 1 mercy-nya. Belum bisa dia memerdekakan budak. Budak itu di Sukabumi banyak sekali. Ya, berikutnya Jamal. Fa'akhazuhu, mereka ambil itu si Bilal. Wa ja'alu yu'adzibunahu, akhirnya mereka azab birromdo, di tanah panas. Romdo sama dengan Ramadan. Mimdo. Romdo adalah sebidang tanah yang panas karena terik matahari. Wa huwa yaqul, saat dijemur di tempat batu panas terus dipukuli, berkata ahad. Famarra bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah lewat dekatnya. Faqala yunjika ahad. Ahad, engkau akan diselamatkan oleh ahad, yakni Allah. Summa akhbara Rasulullah SAW Abu Bakar. Habis itu Rasulullah kasih tahu Abu Bakar. Anna Bilal yu'adzab fillah. Bilal disiksa
karena Allah. Fahamala Abu Bakar ritlan min zahab. Kemudian Abu Bakar membawa satu karung emas. Nah, jadi ini baru terpikir. Tadi itu 100 onta, bukan Abu Bakar buat nebus. Si tuan ngasih kepada musyrikin 100 onta agar tuh si Bilal Mamnya udah habis. diberesin, gitu. Itu beresin. Ya, persis ya model kita gitu. Kasih anggaran, tuh beresin si Munarman gitu kurang lebih. Beresin tuh si Habib. Beresin tuh si Mulyadi. Beresin tuh si Farid Okbah. Teman-teman semua. Nah, gitu kurang lebih. Jadi si Abdullah bin Jad'an tadi, tuannya si Bilal ngasih 100 onta buat musyrikin untuk ngeberesin si Bilal. Habis itu poya-poya. Persis kelakuan itu di zaman sekarang. Poya-poya itu ujung-ujungnya. Bagi-bagi apa ya, penghasilan. Akhirnya disiksa, Nabi lewat, yunji ke ahad. Kau akan diselamatkan oleh yang esa. Allah maksudnya ahad. Nah, Nabi saja kalau itu adalah doa, tapi syariatnya apa lihat? Dia temui Abu Bakar. Abu Bakar beresin itu. Oh, udah dikasih itu satu karung emas. Aduh, nggak ngebayangin orang-orang kaya zaman itu emasnya karungan. Kalau kita baru gram, oh luar biasa. Ya. Apalagi sekarang lagi viral. Ada orang-orang kaya baru. Ya. Fabta'ahu bihi. Lalu dia beli itu Bilal dengan 100 sekarung. Faqalal musyrikun, orang musyrik berkata, ma fa'ala Abu Bakar zalika illa liyadin kanat li Bilalin indahu. Pas dibeli pakai satu karung emas, kasih orang musyrik yang menyiksa itu. Lalu mereka pada berkata, ma fa'ala Abu Bakrin zalika illa. Maknanya berarti nafi. Karena ada illah. Abu Bakar tak melakukan itu kecuali liyadin. Karena apa ini ya? Karena kuasa, karena tangan yang di mana Bilal ada di sisinya. Sisinya. Paham maksudnya? Karena Bilal masuk Islam gitu. Indahu kepada Allah. Abu Bakar membebaskan Bilal karena ada tangan, yakni kuasa. Di mana tangan itu indahu, di sisi Allah. Tangan Allah maksudnya. Li Bilal, bagi si Bilal. Wa anzalallahu ta'ala. Maka Allah menurunkan ayat. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Tak ada seorang pun bagi seorang pun indahu di sisinya min ni'matin berupa nikmat tujza yang dibalas
kecuali karena mengharap ridho Allah, ridho Tuhannya yang maha tinggi. Kesimpulannya bahwa sebuah amal baik itu memang menjadi pantas dibalas kalau dilakukan mengharap, ibtigha, mengharap wajah Allah. Jadi yang maha tinggi baru dibalas. Nah, itu asbabun nuzul lin nisaburi, itu nama kitab yang dikutip ya. Wa akhrajal Bazzar an Ibnu Zubair qala. Al-Bazzar dari Ibnu Zubair. Dia berkata, nazalat hadhil ayat ini turun, wa ma li ahadin innahu min ni'matin tuzza ila akhirih. Fi Abi Bakrin Siddiq, terkait Abu Bakar. Ya, berikutnya. Al-munasabah, hubungan. Ba'da an arrafallahu ta'ala anna sa'yan nas syai'un fil syatta fil awaqib. Setelah Allah memperkenalkan kepada kita bahwa usaha manusia itu syatta. Syatta banyak, berbagai macam, fil awaqib. Awaqib akibat. Wa baina malil muhsini minal yusri wa malil musii minal yusra ini. Minal yusra wa malil musii minal usra akhbar annahu qad qama bima alaihi minal bayan wad dalalah. Setelah Allah menjelaskan bahwa usaha manusia itu banyak. Apanya? Akibatnya. Balasan maksudnya. Dan setelah Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang baik diberikan kemudahan, orang-orang yang berbuat jahat diberikan kesulitan. Kenapa? Akhbar. Allah memberi kabar juga annahu qad qama bima alaihi minal bayan wa dalalah, bahwa dia telah memberikan penjelasan dan bukti dalalah. Wa targhib, mendorong. Wa tarhib, menakut-nakuti, mengingatkan. Wal irsyad wal hidayah, memberi petunjuk. Wa a'lama annahu malikud dunya wal akhirah. Dan juga dia memberitahu kepada kita bahwa dia pemilik dunia dan akhirat. Wala yazidu fi milkihi ihtidaan annas. Kepemilikan dia terhadap dunia dan akhirat tidak lebih dari memberi hidayah, petunjuk kepada manusia. Jadi bukan sombong tuh. Dia ngasih tahu supaya kamu pada sadar gitu. Wala yadurruhu tarkuh tidak ihim bihudahu. Dan juga dikasih tahu bahwa dia tidak menjadi kecewa, rugi, karena mereka manusia meninggalkan petunjuknya. Terus wa yu'ti ma yasha lima yasha. Dia memberi apa saja kepada siapa saja. Fa tutlabu fatatlubun sa'adatad darain minhu. Maka mintalah kebahagiaan dunia dan akhirat kepadanya. Habis itu summa anzaran nas jami'an bi'adzabillah.
Habis itu dia memperingatkan kepada manusia semua akan azab neraka. Wa abana, dan menjelaskan man yaslaha, siapa saja yang masuk ke neraka. Wa yahtariqu biha, dan terbakar di sana. Wa man yub'adu anha, dan siapa saja yang dijauhi darinya. Wa yusallimu wa yaslamu, selamat min adzabiha, dari azabnya. Wa qad a'dzara man anzara, dan Allah memaafkan, uzur, memberi maaf orang yang dia peringatkan. Dia menggunakan peringatannya, mengambil manfaat dari peringatannya. Baru masuk at-tafsir wal bayan. Inna alaina lal huda, ay alaina an nubayyina tariqal huda min tariqid dhalal. Artinya kewajiban kami, Allah maksudnya, ada keterlibatan orang lain untuk menjelaskan jalan-jalan petunjuk dan jalan-jalan dhalal, sesat. Allah menjelaskannya lewat instrumen yang diberikan kepada manusia. Instrumen yang paling pertama dan utama adalah fitrah. Itu cara Allah menjelaskan mana petunjuk, mana sesat, mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah. Itu cara Allah. Itu yang dimaksud inna alaina lal huda. Baru setelah lahir ke dunia, di samping fitrah ditambahin indra, panca indra. Ditambahin lagi akal. Ditambahin lagi diturunin agama, dibawa oleh para nabi. Baru dilengkapi dengan Al-Quran. Itu namanya bukti. Oke. Wal halal minal haram. Banyak hadis, banyak ayat. Yang halal sama yang haram. Wal haq minal batil, yang hak dan batil. Wal khair minasyarr, membedakan yang baik dan yang buruk. Min tariqil anbiya, oh iya ini. Min tariqil anbiya, melalui nabi. Wa inzalil kutub, menurunkan kitab allati fiha tasyri'ul ahkam. Yang di dalam kitab itu ada syariat mengatur hukum-hukum. Wa tibyanil aqaid, menjelaskan masalah-masalah akidah, wal ibadat, dan ibadah, wal akhlak. Wa anzimatil muamalat, dan aturan bermasyarakat, berinteraksi kepada sesama, itu muamalat. Dalam konteks jual beli, dalam konteks bermasyarakat, dan seterusnya. Wa inna lana lal akhirah wal ula. Ay lana kullu ma fil akhirah wa kullu ma fid dunya. Semua yang ada di akhirat, di dunia, itu milik kami. Natasarrafu bihi kaifa nasha. Kami mengatur, menggunakan, memanage sesuai dengan kehendak kami. Mutlak kami. Paman arada syai'an minad darain, siapa di antara kita yang ingin dapat bagian, baik bagian dunia maupun akhirat, falyatlubhu minna. Hendaknya dia minta kepada kami, bukan kepada yang lain. Nahabu, maka kami berikan. Wanu'ti, kami berikan. Manasya, liman nasya, apa saja. Kepada siapa saja. Ini konsep dasar. Tapi tetap harus ada usaha. Wala yadurruna tarkul ihtidak bihudana. Kami tidak akan menjadi susah, yadur, madorot, ya. Kalau kalian meninggalkan petunjuk kami. Gitu. Wala yazidu fi milkina ihtida'uhum. Dan kalau mereka menerima petunjuk kami juga kepemilikan kami tidak bertambah.
Paham insya Allah. Berikutnya. Wala yazid. Iya. Bal. Apa itu? Nafa'adzalika. Bal naf'u zalika. Wadarruhu aidan alaikum ayuhan nas. Bahkan manfaat dan bahayanya itu berpulang kepada kalian, wahai manusia. Waman malakat dunya wal akhirah, siapa yang memiliki dunia dan akhirat, wa kana huwal mutasarrif fihima, maka dialah yang akan bisa mengendalikannya, baik dunia maupun akhirat. Kana hudahu wa syar'uhu huwallazi yajibu ittiba'uhu. Justru petunjuk dan syariatnya lah yang harus diikuti. Baik mau memiliki dunia maupun akhirat, ya syariat dan petunjuknya yang harus dipakai, diikuti. Summa hadzara min suluki tariqin nar. Habis itu Allah mengingatkan jalan-jalan menuju ke neraka. Faqala fa'anzartukum naron talazza la yaslaha illal ashqa alladzi kadzdzaba wa tawalla. Ai laqad khawwaftukum naran 'azimah syadidah. Sungguh aku memperingatkan kalian akan api neraka yang besar, yang dahsyat, tatawahhaj, yang bergolak, wa tatalahab, sama bergejolak. La yadkhuluha, tidak ada yang masuk ke dalamnya, wa yadzuqu harraha, merasakan panasnya, illal kafir, kecuali orang kafir. Alladzi kadzdzabal haqqa, yang mendustakan kebenaran. Alladzi ja'at bihi rusul, yang dibawa oleh rasul. Wa kadzdzaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma ja'a bihi an rabbih. Mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait apa yang dibawanya dari Tuhannya. Wa a'rada 'anil iman. Dia berpaling dari iman, enggak mau ikut kepada Allah. Wattiba' syara'ihi wa ahkamihi. Ngikutin syariatnya enggak mau. Ngikutin taat perintahnya juga enggak mau. Wa abana sabilan najat minan nar. Maka kemudian dalam surat ini Allah menjelaskan bagaimana jalan keselamatan dari api neraka. Faqala wa sayujannabuhal atqa, akan dijauhi dari neraka orang-orang yang bertakwa. Alladzi, mana dia, yu'ti malahu yatazakka, yaitu yang mengeluarkan hartanya dalam rangka membersihkan diri. Ai wasayubaidu anin nar, Allah akan menjauhi dari neraka al-muttaqi, orang-orang yang bertakwa. Lil kufri, bertakwa di sini diartikan tepat, orang-orang yang menjauhi kekufuran dan kemaksiatan. Ittiqaan balighan, yang sungguh-sungguh. Takwa nggak boleh main-main gitu, nggak boleh asal-asalan sekedarnya. Qala al-Wahidi kama marra. Imam al-Wahidi, yaitu yang punya buku namanya Nuzulul Asbabun Nuzul, kama marra, sebagaimana telah lewat, al-atqa, yang paling bertakwa, maksudnya adalah Abu Bakr as-Siddiq. Fi qauli jami'il mufassirin, menurut mayoritas para mufassir. Ai innaha nazalat fihi, artinya ayat itu turun
terkait Abu Bakar. Wa illa fahukmuha amun. Kalau juga tidak terkait Abu Bakar, maka maknanya umum. Siapa saja. Ada seorang dermawan mu'alaf lagi ya. Luar biasa, kita salut. Siapa namanya itu? Dia bikin masjid. Dia bikin warung gratis. Apalagi Ramadan. Ya, viral. Terus apa namanya? Melayani orang-orang yang berbuka. Bukan cuma yang berbuka karena puasa saja. Pokoknya yang tidak mampu, ribuan orang. Tapi yang anehnya itu yang melayani dari kelompok etnis dia dan tidak beriman. Ada yang Buddha, ada yang Konghucu, ada yang Kristen. Iya. Wa hadzal atqa huwa alladzi yunfiqu malahu wa yu'tihi fi wujuhil khair. Dan yang dimaksud atqa di sini adalah orang yang menginfakkan hartanya dan memberinya di jalan kebaikan. Taliban ayyakuna indallahi zakiyyan. Dia berharap bahwa di sisi Allah termasuk orang yang bersih, mutatahhiran, membersihkan. Naqi sama bersih juga, minal dzunub, dari dosa. La yuridu bidzalika riya'an wala sum'ah. Dia melakukan hal itu bukan karena riya atau pengen didengar. Wala madihan, bukan ingin dipuji. Wasanaan, sama dipuji. Minan nas, oleh manusia. Berikutnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silahkan. Baik, terima kasih Ustaz atas pemaparannya. Bagi jamaah yang ingin bertanya terkait tema kita, dipersilakan. Masih ada waktu sekitar 10 menit ke depan. Bisa kita tunggu sampai buka puasa. Kita buka bareng kan maghrib. Iya. Bukanya di mana, Ustaz? Bukanya di meja lah. Baik. Oh, dia. Ayo, silakan. Ustaz, ini Ustaz, kalau beberapa ayat tadi kan turunnya itu kan ada sebab-sebabnya ya. Tapi ada juga ayat yang turun tidak ada sebab-sebabnya. Itu gimana? Prinsip umum Allah sendiri bilang likulli syai'in sababa. Fa'at ba'asababa. Baru terkait dengan Al-Quran, memang mau nggak mau kita menyimpulkan ada yang turun, ada sebabnya, ada yang tidak ada. Berdasarkan para pakar Al-Quran, saat memaparkan asbaban nuzul, itu ada yang tidak ada. Kalau saya pribadi, bukan tidak ada sebab. Apalagi berprinsip pada tadi surat Kahfi, likulli syai'in sababa, fa'at ba'asababa. Jadi bagaimana? Ada, cuma nggak tahu. Ya tidak. Dan memang secara hukum kausalitas nggak ada yang nggak ada sebabnya. Cuma ada yang diketahui, ada yang tidak. Lah yang tidak ini gimana? Oh, bagian dari rahasia Allah, kurang lebih gitu. Allahu a'lam bishawab. Kayak Al-Fatihah itu baik di Muhammad Abduh maupun di Pak Quraish Shihab masuk surat yang nggak ada sebab.
Nah itu kan kita nggak mungkin. Nggak mungkin. Pokoknya surat yang pertama, Al-Alaq 5 ayat. Di sana nggak ada dijelaskan asbabun nuzul. Ya, tapi kan bukan berarti nggak ada sebabnya. Ada dong. Kita zoom, ada sebabnya apa enggak? Tuh, latar belakang ada, tapi kan nggak ada disebutkan. Ya Allah a'lam bishawab. Ada lagi? Berarti saya kalau andai kata tadi kan sebabnya ada yang diketahui, ada yang tidak. Iya. Artinya Al-Quran ini turun itu berdasarkan sebab, saya katakan gitu ya. Jadi bukan turun itu bukan sekedar turun saja gitu. Jadi ada nggak ada disebutkan atau tidak disebutkan dalam kitab-kitab secara khusus asbabun nuzul itu kan berdasarkan keterangan Nabi. Kalau Nabi nggak menerangkan, maka kemudian kita menyimpulkan, ini nggak ada umpamanya. Dan kita nggak menemukan ada yang berani mengatakan ini mah nggak ada sebab nuzulnya. Ada nggak yang begitu? Nggak ada. Oleh karena itu masih yakin pasti ada sebab, cuma belum diketahui. Tuh ada sebab. Nah, kalau hal-hal yang belum diketahui kayak begitu, di samping bahwa itu adalah rahasia Allah, dan sampai pada titik bahwa itu adalah rahasia Allah, kita nggak usah mencari-cari, namanya rahasia. Ketemu apa enggak? Ya ketemu. Nggak ada yang buang. Kecuali jatuh di jalanan. Nah, gitu. Allah. Iya. Silakan Pak Sukoco, silakan. Silakan Pak. Iya, yang lain kemana ini ya? Wakili deh Pak. Ya, saya wakili. Pak Ustadz yang lillah tadi. Jadi itu karena atas memang perintah Allah, juga mengharap itu Allah. Nah, Pak Ustadz bilang kalau mengharap pahala, dibilang berbau syirik, itu gimana ya? Padahal mengharap pahala itu artinya mengharap ridho Allah. Itu salah satu dari yang dibilang lillah tadi itu. Jadi bagaimana jelasnya Pak Ustadz yang berbau syirik? Jadi apa? Karena semua rata-rata ya memang ada sih. Insya Allah saya juga kalau beribadah itu ya sudah terserah Allah mau dikasih pahala apa enggak, tapi mudah-mudahan dikasih pahala. Nah, bagaimana itu Ustaz? Apa memang berbau syirik atau bagaimana penjelasannya? Terima kasih. Iya. Logika berpikir orang-orang yang tingkat imannya luar biasa tinggi kepada Allah, apa itu? Allah hubungannya dengan surga, dengan pahala. Surga sama pahala itu kan ciptaannya. Jadi kalau mengharap surga, dia mengharap kepada ciptaannya. Tuh, boleh jadi dia hanya mengharap kepada Allah. Walaupun standar kita masih mengharap pahala. Sama sekali tidak salah. Emang banyak hadisnya. Pokoknya sholatul jamaah afdol min sholatil fadzi bisa min wa isrina darajah. Itu kan pahala. Itu yang mendorong kita. Nggak apa-apa. Kalau nanti lama-lama terus tambah dekat sama Allah. Oh iya. Kalau gitu saya mengharap kepada selain Allah. Surga kan selain Allah. Pahala kan selain Allah. Lah benar juga itu logika
orang apa namanya orang atas lah gitu kurang lebih. Tapi tidak serta-merta kemudian kita yang mengharap pahala bagus menjadi salah umpamanya. Enggak salah, benar. Mengharap surga. Mana contoh konkretnya? Ada seorang sufi perempuan namanya Robi'ah Adawiyah. Tuh. Apa kata dia? Ya Allah, ya, andai kata engkau masukkan aku ke nerakamu, tidak apa-apa. Yang penting engkau ridho. Tinggi banget. Kan logikanya, lah kalau Allah ridho masa dimasukin ke neraka. Atau ada neraka khusus barangkali yang adem buat dia. Hah? Adem. Ini kalau makan kambing kata siapa panas, itu adem itu. Walaupun terlambat kan adem juga. Iya, Hah? karena nggak ada petunjuk jalan. Itu namanya kurang sempurna hidayahnya. Akhirnya aturannya Pak Jamal setelah sampai itu di Sherlock. Itu udah pasti. Ya. Nah, jadi demikian. Memberikan informasi bahwa iman itu memang bertingkat. Bahkan lebih dari itu, iman itu berkurang bertambah. Allah sadar betul. Iman kalian pada kurang. Disiapkan 1 bulan dalam 1 tahun Ramadan. Dipanggil, sini. Hambaku yang aku sayang. Tuh gitu. Panggil ini. Ramadan artinya panas. Panas buat ngelebur. Ngelebur emas. Itu baru bersih karena panas. Nggak bisa ngelebur emas pakai es campur. Nah, kotorannya nggak hilang. Baik. Bu ini akan Bu hitungannya. Bu. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz tolong jelaskan lagi tentang inna alaina lal huda Ustaz. Kan makainya kata alaina Ustaz ya dengan nah gitu. Maksudnya keterlibatan manusianya kah untuk dapat petunjuk seperti itu Ustaz? Tolong dijelaskan lagi. Iya, ada keterlibatan pihak lain. Pihak lain bisa jadi di luar diri kita. Kalau kita murid ada guru itu di sekolahan, dia terlibat memberi petunjuk. Maka Allah jujur. Maka alaina, bukan alaiya. Dalam konteks diri yang bersangkutan juga itu kan di luar Allah. Ya kan? Pihak lain juga. Apanya? Usaha. Usaha itu masuk pihak lain. Bahkan lebih dari itu Allah memberi petunjuk kan sesuai dengan usaha. Sebab petunjuk itu bukan hadiah cuma-cuma dikasih. Si A dikasih, si B enggak. Si B dikasih, C dikasih. Bukan. Tapi bukan soal A, B, C-nya, tetapi soal usaha. Mana ada orang terus lahir hafal Quran. Ada usaha enggak? Maka ada lembaga-lembaga tahfiz. Tuh lembaga itu kan terlibat. Untuk Allah memberikan petunjuk pada orang-orang yang terlibat berusaha hafal Al-Quran, memahaminya, dan seterusnya. Iya, Allah a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, lagi. Pak Jadi. Oh, ya Pak. Pas. Oh pas, baik. Baik, nampaknya tidak ada lagi yang bertanya. Bu Haji Rois. Pas. Baik.
Kalau nggak ada tanya, saya tanya lagi, Ustaz. Boleh, boleh, Pak. Oh baik Pak Sukoco. Tadi Ya kan udah adalah mendengarkan Pak Sukoco. Iya iya. tadi ada penjelasan tentang usaha manusia yang syatah. Banyak, kemudian ada balasan kalau baik dibalas dengan kemudahan, kalau jelek dibalas dengan kesulitan. Itu balasan dari Allah. Berarti balasan dari Allah ya. Tapi apa betul Allah membalas dengan kesulitan, bukan dari karena perbuatan orang itu sendiri, Ustaz. Seperti yang dibilang yang di dalam ayat ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsik. Itu kan dari perbuatan sendiri, bukan balasan dari Allah. Bagaimana ini, Ustaz? Terima kasih. Gimana saya nangkepnya ini? Dari ma'asobaka min hasanahnya atau dari innamal usri yusra-nya atau dari apa tadi ayatnya itu? Ma asobaka min sayyiatin famin nafsik, ke dalam An-Nisa 59. Itu berarti perbuatan apa kalau tertimpa balasan yang jelek itu dari karena dirinya sendiri, famin nafsik. Dan itu kan yang seolah-olah program diri manusia itu seperti itu, bahwa kalau berbuat jelek ya dapatnya jelek. Itu kalau dalam agama lain kan itu ada semacam karma itu kan, kalau karma jelek dapat jelek. Tapi ini memang program Allah, barangkali ada penjelasan di Al-Quran mengenai balasan jelek ini, karena Allah kan nggak membalas kejelekan mestinya. Gitu, Ustaz. Sudah. Sebenarnya saya bingungnya karena banyak tema dalam satu ayat saja, yaitu ma asabaka min hasanah faminallah wa ma asabaka min sayyi'ah famin nafsik. Tema pertama terkait makna asobah. Dari kata asobah maka muncul di masyarakat musibah. Musibah itu satu. Yang kedua, baik buruk yang kita pakai sebagai standar itu baik buruk menurut manusia apa menurut Allah gitu. Kalau menurut Allah nggak ada kategori perbuatannya itu buruk, semuanya baik. Kalau ada itu menurut kategori manusia. Karena manusia menganggapnya kayak begitu, cenderung wah Allah jahat, Allah buruk. Baru Allah menjawab, ma asabaka min hasanah faminallah wa ma asabaka min sayyi'ah famin nafsik. Yang pertama, musibah konotasinya di tengah masyarakat manusia itu negatif. Karena arti harfiahnya menimpa. Sedang duduk di bawah pohon kelapa, terus jatuh kelapa. Itu asoba, menimpa. Rupanya dalam ayat tadi itu, oh enggak begitu. Yang menimpa itu bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Itu juga musibah. Itu buktinya ma'asobaka min hasanah. Kebaikan yang menimpamu. Ma'asobaka min sayyi'ah. Keburukan yang menimpamu. Gimana solusinya? Dalam kehidupan keseharian emang ada positif, ada negatif. Menimpa. Tetapi lewat ayat itu agar clear, kalau baik dari Allah, kalau buruk dari diri kita, melihat musibah baik atau buruk itu jangan di awal, di tengah, tapi di akhir. Di akhir maksudnya akibat. Akibat. Umumnya yang ketimpa kebaikan, itu juga bahasanya ketiban duren gitu ya. Itu nikmat. Tunggu dulu, gitu kurang lebih.
Tetangga sebelah dapat gusuran katakan bermiliar-miliar. Maka dengan segera kita bilang, oh lagi diberi nikmat. Tunggu dulu gitu. Apakah hal itu membawanya lebih dekat kepada Allah atau jauh? Ternyata jauh dari Allah. Bisa dibilang nikmat? Nggak bisa. Sebelah kematian ke musibah gitu yang menurut kita negatif, tapi ujung-ujungnya justru tambah dekat kepada Allah. Maka lihat ujungnya itu dia. Ma asabaka min hasanah fa min Allah. Wa ma asabaka min sayyi'ah fa min nafsik. Satu. Yang kedua, memberikan pelajaran kuat. Allah itu zat yang maha baik. Tidak mungkin ada muncul perbuatan, pekerjaan, kemudian buruk. Akibat buruk. Tidak mungkin. Oleh karena itu keburukan, musibah dalam terminologi manusia, sebenarnya menurut terminologi Allah itu baik. Jadi nggak ada yang buruk. Bahkan hadis menjelaskan, Iza aradallahu abdan bihi khairan yusibhu. Kalau Allah menghendaki seseorang hamba baik, maka diberi musibah. Sehingga dia jadi berzikir. Tuh, jadi terminologi baik yang harus kita proporsikan menurut siapa. Iya. Iya Ustaz, jadi ada contoh saya lihat di YouTube. Itu entah kita ini sekarang berada pada tingkat seperti dia, ini Gus, dipanggil Gus. Itu bahwa musibah itu bagi dia malah alhamdulillah, musibah keburukan menurut pandangan kita. Bagi dia itu alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Kan kata hadis, orang yang terkena keburukan itu menggugurkan dosa. Nah, dia bilang, lah pernah dia cerita yang ekstrim, saat dia bersepeda motor, kejagul batu, jatuh, tangannya patah. Terus dia bilang, alhamdulillah. Kenapa Gus kok bilang alhamdulillah? Lah ya, wong dosa saya digugurkan Allah kok masa nggak bilang alhamdulillah. Nah, itu tingkat tinggi itu ya, Ustaz, ya, mestinya seperti itu. Jadi kalau kita, kayak saya ini dengkul saya sakit, ini jadi jalan dari parkiran Jumat kemarin itu agak jauh, itu saya sepanjang jalan itu alhamdulillah, alhamdulillah, karena setiap langkah saya itu pasti dosa saya ada yang digugurkan Allah. Jadi mudah-mudahan saya setingkat dengan Gus tadi. Ya, bagaimana Ustaz penjelasan seperti itu? Apa kita harus seperti itu juga? Terima kasih. Iya, malah saya pernah kasih contoh yang lebih ekstrim lagi. Langsung saja, saya nggak usah menguraikan. Istri meninggal, innalillah, alhamdulillah. Tuh, tingkatnya masih innalillah kayaknya kalau senyum-senyum di kolom gitu. Masih alhamdulillah. Istilahnya dia pulang kampung, dipanggil oleh Allah, panggilan kesayangan. Tuh, dia lebih dulu. Kan kalau diuraikan itu berhalaman-halaman. Sampai pada titik, oh iya. Alhamdulillah. Maka sampai lagi pada titik bahwa kematian itu nikmat. Kalau kematian itu nikmat, baru tibang sakit dengkul. Ya. Baru tibang jatuh dari motor patah. Orang mati aja nikmat. Apa sih nikmat? Pemberian. Semuanya diberi. Itu diberi oleh Allah. Tinggal bagaimana sebagai orang mukmin memaknainya. Iya. Kalau setingkat Pak Sukoco, nah iya masih alhamdulillah itu alhamdulillah.
Alhamdulillah, walaupun mungkin tadi Sherlocknya ngeselin juga. Ya udah, ntar diulang. Kalau udah pernah ke sana berarti nggak nyasar. Ya. Tuh, Bu Roisa belum kedapetan. Ini nggak dikasih tahu Pak Jamal katanya. Ya Allah, alhamdulillah. Baik, terima kasih Ustaz. Karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 9:10 menit. Maka kajian kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kajian ini menambah ilmu dan wawasan kita, dan tentunya diiringi dengan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mari kita akhiri kajian ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Pak Jamal.